Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya adalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik terjawab di sini. Perut kembung, begah, penuh, dan keras. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan jadi topik kita kali ini adalah terjawab di sini. Perut kembung, begah, penuh, keras ya. Dan ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia ya, yang menanyakan dalam komennya dari yang punya akun Reni Irsad ya. Ini menanyakan bagaimana solusinya jika terjadi perut kembung, begah, keras, rasanya penuh, itu seperti itu. Baiklah teman-teman, jadi sensasi perut kembung, perut begah, ya, perut terasa penuh, perut terasa keras, ini adalah sensasi yang dominan ya, atau sering dialami bagi teman-teman penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, seperti yang saya rasakan ketika saya menderita ini juga, bahkan sering sekali merasakan seperti itu ya. Nah, ini maka dari itu sampai istilahnya hafal lah, hafal rasanya ya. Nah, akhirnya dari pengalaman itu menemukan bagaimana solusinya itu. Oke teman-teman, jadi ketika kita mau mengatasi suatu sensasi ya, maka pertama kita harus analisa dulu sebabnya ya. Jadi mengapa sebab terjadi perut itu kembung, begah ya, terasa penuh, terasa keras. Nah itu sebabnya karena perut penuh dengan gas. Mengapa perut penuh dengan gas ya? Gas itu angin lah atau udara ya. Karena asam lambung naik ya, karena asam lambung naik. Sedangkan asam lambung itu mengandung gas. Sehingga perut menjadi tadi kembung, begah, keras, terasa penuh ya. Itu sebenarnya yang menjadikan perut itu kembung, keras, penuh ya, walaupun mungkin belum makan atau makan sedikit itu pun rasanya udah penuh sekali. Karena apa? Memang udah penuh dengan gas itu. Nah, gas dari mana? Dari asam lambung yang naik ya. Karena asam lambung mengandung gas sehingga seperti itu. Bahkan kadang perut juga kalau diraba ini rasanya juga agak panas ya, karena gas itu memang sifatnya panas gitu. Nah oke teman-teman, tapi yang terpenting adalah bagaimana solusinya kita untuk mengatasi hal itu ya. Karena ini
termasuk sensasi yang memang seperti sensasi pokok ya. Rata-rata orang yang terkena asam lambung ini pasti akan mengalami sensasi ini. Dan sensasi ini juga dirasakan itu lebih lama. Jadi selagi asam lambung itu belum normal betul atau belum sembuh total, ini sensasi ini masih sering muncul. Maka dari itu ini adalah hal yang wajar teman-teman, sehingga ketika terjadi reaksi sensasi seperti itu, nah kita tidak perlu cemas ya, tidak perlu cemas, kita tenang saja, apalagi kita yang sudah menderita lama itu seperti sudah langganan lah ya, sudah biasa. Nah ini harus tenang, karena kalau kita tambah cemas, tambah gelisah, nah nanti anxiety dan psikosomatis itu akan ini apa, semakin ruwet itu. Dan akhirnya asam lambung menjadi sering naik gitu. Oke teman-teman, jadi ketika teman-teman mengalami perut kembung ya, begah, kemudian perut terasa penuh, perut terasa keras, ini jangan cemas karena memang disebabkan karena banyak mengandung gas. Nah, gas itu disebabkan dari asam lambung yang naik karena asam lambung mengandung gas. Nah, solusinya adalah yang penting kita bisa mengeluarkan gas ya, mengeluarkan gas dan nanti akan enakan kembali. Nah, maka dari itu supaya gas keluar ya, supaya gas bisa keluar ini beberapa tip yang pernah saya praktekkan ya. Nah ini ternyata lebih efektif ya. Nah itu caranya yang pertama ya, ini yang metode yang saya lakukan ya. Yang pertama intinya sebenarnya perut ini harus dihangatkan ya. Karena kalau hangat itu nanti gas itu akan menguap atau akan keluar. Nah langkah pertama biasanya perut saya gosok pakai minyak angin ya, minyak angin supaya nanti perut menjadi hangat ya. Kita gosok dari luar, biasanya sampai ke dada ya, ke dada terus ke pusar ini ya. Ini saya gosok penuh dengan minyak angin. Itu yang pertama. Dengan seperti ini ya perut ini sudah mulai hangat ya, hangat dari luar ya. Kalau dulu itu juga ada yang menghangatkannya tidak dengan minyak angin, tapi bisa juga dengan dikompres air hangat ya. Contohnya air dimasukkan di dalam botol ya, kemudian botolnya kita tempelkan di sini. Itu juga bisa ya. Tapi yang sering saya lakukan yang praktis itu cukup pakai minyak angin, kita gosokkan aja. Nah ini secara ini ya dari luar ini sudah hangat. Nah kemudian yang kedua untuk menghangatkan dari dalam ya, dari dalam. Nah itu saya minum air hangat ya, minum air hangat yang kepanas-panasan ya. Jadi semakin panas itu semakin cepat mengusir gas yang ada di dalam perut. Nah, itu saya minum air panas ya sedikit demi sedikit, tapi usahakan nanti sampai 1 gelas lah. 1 gelas itu habis. Nah itu berarti dari dalam perut itu sudah hangat. Nah ketika sudah seperti itu ya, ini solusi yang ketiga ya. Kemudian solusi yang ketiga, sedikit makan makanan ya. Jadi biasanya saya kalau tidak ada makanan kecil, nah cukup makan nasi ya, makan nasi tapi hanya 2 sendok, 2 sendok saja, hanya untuk memberikan pergerakan ya, pergerakan di dalam perut ya, sehingga nanti gas akan lebih cepat untuk keluar. Nah itu dengan seperti itu nanti di dalam perut ini sudah kelihatan aktif seperti itu. Itu tip yang ketiga ya. Nah kemudian tip yang keempat yaitu lakukan pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu antara
dada dan perut di sini, di ulu hati ya. Ini tekanannya di sini. Nah, ini juga akan mengeluarkan gas. Karena pada saat kita mengeluarkan nafas yang panjang, semakin panjang kita keluarkan, nah ini akan gas ini akan ikut keluar. Jadi biasa kita ambil nafas pakai hidung ya, kita keluarkan pakai mulut. Kita ngambil dengan hitungan 4 lah ya, 4. Nah, kita keluarkan pakai mulut sampai 6 hitungan minimal. Gitu. Nah, ketika mengeluarkan ini perut sampai mengempis ya. Saya mengempis. Karena apa? Selain kita bernafas, kita juga untuk mengeluarkan gas. Nanti ikut terbawa udara itu ya. Nah, itu kita lakukan berulang-ulang ya. Dengan seperti itu akan membantu gas akan keluar. Maaf ini teman-teman, saya minum dulu ya. Ini agak batuk. Nah, begitu teman-teman ya. Selain kita melakukan pernafasan diafragma, kemudian tip yang kelima, ini boleh dibantu dengan pijitan teman-teman. Ya, dengan pijitan biasanya saya begini ya, ini dari ulu hati ke bawah ini, seperti ini. Nah, sampai ke pusar ya. Nah, setelah itu dari pusar ke samping dengan seperti ini nih. Nah, ini. Terus termasuk di bawah pusar juga sama seperti ini. Nah, dengan seperti ini nanti juga akan membantu gas untuk keluar dari perut itu. Nah, setelah seperti itu dengan dipijit ya, ini biasanya itu kita sudah mulai sendawa. Setelah sendawa mungkin buang angin. Nah, setelah itu nanti sudah mulai ini, ketika gas sudah berkurang ya, ini sudah akan terasa lega ya di sini. Maaf ini minum lagi. Nah, begitu teman-teman ya. Ini insya Allah nanti akan cepat teratasi. Itu pengalaman yang saya lakukan seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman juga cocok lah ya untuk seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu tapi juga belum merasa teratasi, nah misalkan mau ke dokter itu juga lebih bagus, boleh ya. Tapi kalau saya biasanya cukup saya atasi seperti itu tadi ya, sampai dengan tip yang kelima ini biasanya sudah normal kembali, sudah tidak kembung lagi. Oke teman-teman, jadi itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.